warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan menyampaikan video mengenai bahan pangan lokal. Diharapkan dari video ini dapat meningkatkan kreativitas masyarakat untuk terus memanfaatkan bahan pangan lokal. Yang pertama adalah pengertian pangan lokal. Pangan lokal merupakan pangan tradisional yang dihasilkan dari suatu daerah yang ada di Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam makanan olahan, baik itu makanan pokok maupun makanan tambahan. Pangan lokal juga dapat dijadikan sebagai suatu ciri khas dari suatu daerah. Saat ini di Indonesia mulai banyak makanan yang berasal dari luar negeri dan menggeser pola konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan gizi sehingga pangan lokal dapat bersaing dengan makanan modern. Manfaat konsumsi pangan lokal, yang pertama itu rasa dan segarannya juga terjamin. Makanan lokal itu lebih segar dan dibandingkan dengan makanan yang dikirim dari jarak yang jauh seperti impor dari luar negeri. Lalu yang kedua itu kandungan gizinya juga lebih banyak karena pangan lokal itu memiliki waktu yang lebih pendek antara panen dengan konsumsi. Jadi jarak antara panen dan konsumsi itu sedikit. Jadi sehingga tingkat resiko kerusakannya itu juga semakin kecil. Nah, biasanya juga kalau makanan impor itu biasanya dipanen sebelum matang. Jadi sebelum masak itu sudah dipanen. Jadi kandungan gizinya juga tidak terlalu banyak dibandingkan dengan buah yang sudah masak di pohon. Lalu untuk yang ketiga itu mendukung ekonomi lokal untuk berkembang. Yang keempat, lebih aman dari kontaminan zat bahaya. Jadi makanan yang ditanam di lokasi yang jauh itu memiliki potensi untuk terkena masalah keamanan pangan saat panen, mencuci, pengiriman, dan distribusi. Memiliki masyarakat yang ramah merupakan penduduk di salah satu desa di Kecamatan Pleret, yaitu Desa Pleret. Dengan luas wilayah sekitar 465,16 hektar, Desa Pleret dilengkapi dengan persawahan, perkebunan, dan juga pemandangan alam yang mempesona. Sebagian besar penduduk Desa Pleret memiliki mata pencaharian sebagai petani. Kondisi ekonomi masyarakat pada suatu desa bisa dilihat dari potensi sumber daya yang ada. Salah satunya adalah sumber daya alam. Hasil bumi seperti singkong, ubi jalar, sukun, palawija, dan sayur-sayuran lainnya merupakan salah satu bukti kekayaan yang dimiliki oleh Desa Pleret. Namun ada satu yang menarik dari hasil bumi tersebut, yaitu adalah ubi jalar. Ubi jalar yang biasanya berwarna putih, merah atau ungu, kuning, merupakan salah satu sumber karbohidrat yang kaya akan vitamin A dan juga beta karoten, khususnya ubi jalar yang berwarna ungu. Semakin gelap warna ubi yang dipilih, semakin tinggi kandungan beta karoten serta antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan. Manfaat ubi jalar ungu atau merah yaitu kaya akan kandungan vitamin A yang bermanfaat untuk kesehatan mata dan juga untuk pertumbuhan. Menurut daftar komposisi bahan makanan atau DKBM, terdapat 983 mikrogram vitamin A di dalam 86 gram ubi jalar. Berdasarkan rekomendasi, bayi usia 6-12 bulan memiliki kebutuhan vitamin A sebesar 350 mikrogram. Sedangkan untuk anak-anak usia 1-3 tahun hanya memiliki 300 mikrogram vitamin A per hari. Berarti dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan 86 gram ubi jalar sudah memenuhi kebutuhan vitamin A untuk anak. Bukan hanya itu,
Ubi jalar merah juga mengandung kalsium, vitamin E, potasium, vitamin C, dan zat besi, serta serat yang baik untuk kesehatan. Menurut Dr. Julistio Jais, SPAKes, yang merupakan salah satu dokter spesialis anak, mengatakan bahwa ubi ungu baik untuk dijadikan MPASI karena bukan hanya mengandung gizi yang sangat lengkap, tetapi juga mengandung antioksidan alami berupa beta-karoten dan antosianin. Oleh karena itu, ubi ungu bagus diperkenalkan sejak bayi berusia 6-7 bulan. MPASI yang terbuat dari ubi jalar, pure ubi jalar tanpa tambahan lainnya, memiliki rasa yang manis dan juga bertekstur lembut. Kira-kira makanan apa sih yang akan dibuat oleh teman saya yang satu ini? Yuk kita simak video selengkapnya. Nah, pada video hari ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat bola-bola ubi isi kacang hijau. Kenapa bola-bola ubi? Karena resep ini sangat mudah dibuat dan juga bahan-bahannya mudah ditemukan di Pleret dan juga harganya terjangkau. Selain itu, nilai gizinya sangat tinggi sehingga cocok untuk dicoba di rumah. Bagaimana cara membuatnya? Simak video berikut ini. Siapkan bahan-bahan sebagai berikut, yaitu 500 gram ubi jalar, kemudian 100 gram kacang hijau, kemudian 100 gram gula merah, garam secukupnya, 50 gram tepung terigu, 100 gram tepung beras, 2 bungkus vanila, air secukupnya, minyak goreng secukupnya, dan kapur sirih setengah sendok makan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu rebus ubi jalar dan gula merah secara terpisah. Sebelum merebus kacang hijau, rendam dulu kacang hijau dengan air. Setelah gula jawa mencair atau meleleh, tuangkan ke dalam mangkuk. Kemudian rebus kacang hijau. Selanjutnya, tiriskan ubi yang sudah empuk dan selesai direbus. Selanjutnya, tumbuk ubi hingga halus. Bisa menggunakan apa saja seperti gelas. Selanjutnya, tiriskan kacang hijau yang telah matang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pembulatan. Pertama, masukkan garam secukupnya. Kemudian vanili 1 bungkus. Dan tepung terigu. Kemudian ratakan adonan hingga merata. Selanjutnya bentuk adonan seperti bola-bola. Kemudian isi dengan kacang hijau dan gula merah.
Selanjutnya kita akan membuat adonan tepung untuk menggoreng. Pertama masukkan tepung beras. Kemudian masukkan garam secukupnya. Tambahkan kapur sirih. Kemudian tambahkan vanili 1 bungkus. Lalu tambahkan air secukupnya. Panaskan minyak goreng. Kemudian setelah panas, balur ubi dengan adonan tepung yang telah dibuat. Kemudian masukkan ubi yang telah dibalur dengan tepung ke dalam minyak goreng. Masukkan, goreng hingga matang. Tiriskan ubi, kemudian sajikan. Wow, this is it. Bola-bola ubi kacang hijau homemade. Cocok untuk camilan sehat untuk keluarga di saat bersantai. Mudah bukan? Selamat mencoba. Sekian video dari kami. Mari kita manfaatkan bahan pangan lokal untuk mencukupi kebutuhan gizi guna menjaga ketahanan pangan. Semoga video dapat bermanfaat dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, kami memohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.